Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah hadir di sini 21, kurangi 1, 20 orang ya. Kita masih menunggu beberapa yang belum hadir, mudah-mudahan nanti lengkap. Untuk mengawali kuliah pada pagi ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kuliah kimia fisika ini, dapat berjalan lancar, termasuk juga kuliah Anda yang dilakukan berikutnya, aktivitas kita seharian mulai dari pagi sampai siang nanti. Mudah-mudahan memberikan barokah untuk kita, kebermanfaatan untuk orang semua, dan dapat dinilai sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa saya hantarkan. Amin ya robbal alamin. Baik, mahasiswa semua, kita melanjutkan kuliah kita untuk kimia fisika 1. Minggu yang lalu kita sudah diskusikan mengenai entropi pada berbagai proses ya. Yang kita bahas pada minggu yang lalu itu adalah konsep entropi yang diterapkan pada hubungan antara entropi dengan hukum pertama ya. Jadi hubungan antara U dengan S. Ya, ternyata kita berkesimpulan bahwa hubungannya adalah baik-baik saja. Ya, jadi hubungannya adalah sangat spesial. Hubungan antara U dengan S itu adalah hubungan yang sangat erat karena dari U dan S itu bisa dicari persamaan-persamaan. Ada dua pokok yang kemarin ya, yang menghubungkan bahwa U dan S itu memang saling berkait. Jadi kalau kita punya U atau energi dalam, kita bisa hitung S. Demikian pula kalau kita punya S, kita bisa hitung U dari persamaan yang menghubungkan antara U dengan S. Kemudian yang kedua, pada minggu yang lalu sudah kita bahas juga terkait dengan entropi pada proses isotermis gas ideal ya dan reversibel. Ya, jadi kita sudah punya data, kita sudah punya persamaan yang bisa kita gunakan untuk menghitung berapa perubahan entropi ya kalau proses itu dilakukan untuk gas ideal secara reversibel dan isotermis. Nah, jadi tolong diingat ya. Jadi yang pertama, yang persamaan itu adalah proses isotermis, reversibel, dan gas ideal. Berapa atau bagaimana persamaannya kita sudah mendapati ya, delta S adalah sama dengan NR ln V2 per V1. Itu adalah syaratnya isotermis, reversibel, gas ideal. Ya, ulang ya, delta S sama dengan N kali R kali ln dalam kurung V2 per V1. Itu syaratnya adalah isotermis, reversibel, dan gas ideal. Nah, kalau itu diubah menjadi B, ya tinggal ubah saja. Delta S adalah N kali R kali ln P1 per P2. Nah, gitu. Karena V2 per V1 sama dengan P1 per P2. P dan V selalu berkebalikan. Ya, karena rumus pokok dari virial gas itu adalah PV sama dengan nRT untuk gas ideal. Gitu ya. Hari ini kita melanjutkan untuk proses-proses yang lain. Kita nanti akan cari berapa delta S, persamaannya serupa apa untuk proses yang tidak isotermis, yaitu isobarik ya dan isokorik. Isobarik itu adalah tekanan tetap, isokorik itu adalah volume tetap. Ya, jadi kita nanti akan mendapatkan lengkap. Ya, minggu yang lalu isotermis, terus sekarang nanti isobarik, ya, dan isokorik. Terus ditambahi lagi nanti yang terakhir itu adalah kalau prosesnya adalah irreversible. Jadi prosesnya adalah irreversible gimana? Maka nanti kita hitung itu ya. Jadi target hari ini itu kita membahas bagaimana delta S kita hitung kalau prosesnya adalah isobarik, isokorik, ya. Kemudian
prosesnya adalah reversible. Gitu ya. Jadi 3 itu. Izin share ya untuk PPT-nya yang sudah saya tampilkan di Spada, jadi silahkan nanti di-download. Nah, ini ya. Jadi entropi pada berbagai proses lanjutan. Kalau kemarin sudah kita bahas, itu adalah hubungan antara entropi dengan energi dalam, serta entropi pada proses isotermis. Sekarang kita lanjutkan untuk proses isobarik, isokorik, dan proses reversible. Jadi ini penting kiranya, karena sesungguhnya entropi itu adalah perwujudan hukum kedua, Cah. Ya, jadi setiap kali ada hukum termodinamika itu kita harus positioning, kita harus menempatkan diri. Hukum kedua, hukum pertama, hukum kenol itu letaknya di mana? Ya, ternyata kita punya bahwa hukum kenol itu adalah kesetimbangan termal. Nah, jadi dia ada di bawah. Kemudian hukum ke-1 itu adalah konservasi energi. Ya, energi itu kekal, tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Energi dapat dipindah atau diubah dari satu bentuk energi menjadi bentuk yang lain. Ya, di mana hukum pertama itu dinyatakan sebagai DU sama dengan dG plus dW. Ya, atau DU sama dengan dG minus PdV. Ya, itu hukum pertama ya. Nah, hukum kedua itu adalah konsep kespontanan ya, untuk menjelaskan kespontanan, tetapi dilihatnya adalah dari proses, dari ukuran ketidakteraturan ya. Jadi kalau hukum pertama tadi menyatakan kekekalan energi, itu belum membicarakan arahnya ya, berarti arahnya itu spontan atau tidak spontan itu. Maka hukum kedua memberitahu kita untuk mengetahui apakah suatu proses spontan atau tidak, itu adalah dengan melihat parameter atau ukuran atau indikator ketidakteraturan sistem. Ya, itulah yang disebut sebagai entropi. Ngerti ya? Jadi positioning itu penting. Jadi kita menjadi tahu bahwa hukum kedua itu adalah membicarakan arah dari hukum pertama. Kalau dia spontan, itu arah yang terjadi itu adalah menuju ke arah ketidakteraturan atau entropinya meningkat. Oh, gitu. Itu hukum kedua. Padahal hukum kedua itu harus diterapkan pada berbagai proses. Ya, ini kan nanti menghitungnya berbeda-beda, kalau prosesnya itu ada isotermis, isobarik, isokorik, adiabatik dan sebagainya ya. Maka di dalam proses-proses tersebut hukum kedua itu memberikan atau mendeskripsikan berapa atau bagaimana persamaan yang bisa diterapkan untuk menghitungnya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang untuk mengingat kembali ya, ini sudah kita peroleh kemarin ya, tetapi kita masukkan lagi ya, bagaimana kita menggunakan persamaan pokok untuk mencari proses isotermis reversible dari delta S ya. Jadi proses isotermis reversible dari entropi itu bagaimana? Nah, kemarin ya, bahwa pada ekspansi isotermis untuk gas ideal itu tidak terjadi perubahan energi dalam loh. Jadi kata kuncinya itu ya, DU itu 0 untuk gas ideal. Nanti kalau soalnya tidak gas ideal, ya jangan masukkan DU-nya 0 gitu. Ya, jadi harus dihitung penuh. Tapi untuk gas ideal atau gas nyata yang dianggap sebagai gas ideal, itu DU-nya sama dengan 0. Ya, padahal hukum 1 DU sama dengan dq ref plus dw ref. Kan hukum ke-1 itu ya. Maka kalau DU-nya 0, dq-nya akhirnya adalah sama dengan minus dw. Ya, padahal dw itu adalah minus PdV toh. Ya, maka dq ref adalah sama dengan positif PdV. Nah, gitu. Sedang kalau P-nya itu adalah PVNRT toh ya, gas ideal loh ya. Nanti kalau tidak gas ideal ya jangan masukkan PV sama dengan NRT. Ya, PV sama dengan NRT gas ideal. Maka P ya, PV sama dengan NRT. Maka P adalah NRT per V. Ya.
P ini adalah nRT per V. Maka masukkan ke situ. dqref adalah sama dengan dalam kurung nRT per V kurung tutup dV. Ya, gitu ya. Sedangkan ds itu adalah dqref per T. Ya, padahal dqref-nya adalah dalam kurung nRT per V kurung tutup dV, ya, maka ds-nya adalah dalam kurung nRT per V kurung tutup dV per T, ya, tinggal dibagi T-nya kan. Nah, kalau ini nanti diintegrasikan, ya, sepanjang T, sepanjang V1 sampai V2, karena ini perubahan volume, ya, maka kita punya, ya, betul, NRV-nya, ya, NRV-nya ini, NR, ya, NR-nya keluar. Gitu, ya. NR-nya, ds adalah sama dengan dqref per T, ya, maka dqref per T tadi adalah sama dengan nRT per V kurang tutup dV per T, ya. Nah, T-nya dicorek atau ya? Corek, trek, itu hilang. Maka ds atau delta S adalah sama dengan integral nR, ya, dV per V. Ya, T-nya hilang karena saling dicoret. Sehingga, ya, kalau N dan R-nya ini konstan, maka keluarlah dia dari integral. Delta S adalah sama dengan NR, terus integral dV per V itu adalah ln, berarti, ya, NR kali ln V2 per V1. Nah, ini kemarin, ya. Jadi kita sudah mendapatkan persamaan penting, jangan sampai lupa, ya, bahwa perubahan entropi pada proses isotermis itu adalah sama dengan N kali R kali ln V2 per V1. Syaratnya 3, isotermis, reversibel, dan gas ideal. Gitu, ya. Nah, ini adalah nanti kita memasukkan, ya, berapa V2, berapa V1, perubahan ekspansi atau kompresi gasnya. Boleh ekspansi, yaitu volume bertambah, boleh kompresi, yaitu volume berkurang. Ya, jadi kalau V2-nya nanti lebih besar daripada V1, namanya ekspansi gas. Kalau V2-nya lebih kecil daripada V1, maka namanya kompresi gas. R itu adalah 0,8314, ya, Joule mol min 1 Kelvin min 1, atau 0,0082 liter atmosfer mol min 1 Kelvin min 1. Jadi R nanti jangan lupa, ya, tergantung R itu. Kalau Anda mau delta S itu satuannya adalah liter atmosfer, maka R-nya itu masukkan 0,0082 liter atmosfer mol min 1 Kelvin min 1. Catat ya, ya. Ya, jadi kalau delta S-nya kita mau nanti satuannya adalah liter atmosfer, ya, maka R-nya masukkan 0,0082 liter atmosfer mol min 1 Kelvin min 1. Nanti delta S satuannya apa? Satuannya adalah liter atmosfer. Nah, mol-molnya habis, ya, jadi liter atmosfer Kelvin min 1. Atau per, ya, liter atmosfer mol min 1 Kelvin min 1 dikalikan N, berarti N-nya hilang, ya. Tapi kalau delta S kita mau Joule, maka pakailah 8,314 Joule mol min 1 Kelvin min 1. Gitu, ya. Baik, ini persamaan pokok yang tidak boleh dilupa, ya. Walaupun nanti Anda bisa hitung, tapi ini rumusannya gampang, jadi tolong nanti diingat-ingat saja. Walaupun Anda bisa menurunkan secara cepat, tapi diingat-ingat saja supaya nanti cepat terampanya, ya. Nah, sekarang kalau kita nyatakan sebagai P, ya jelas, ya, karena P1 V1 itu sama dengan P2 P2 untuk gas, ya, alias V2 per V1 adalah sama dengan P1 per P2, maka persamaan tadi delta S sama dengan NR ln V2 per V1 itu bisa ditulis ulang
menjadi ya delta S sama dengan N kali R kali ln ya P1 per P2. Ya. Ini syaratnya apa? Syaratnya tetap isotermis, reversibel, dan gas ideal. Gitu ya. Jadi nanti kalau syarat dari tiga ini tidak terpenuhi, ya jangan pakai rumus ini. Ya, misalkan dia tidak gas ideal, tetapi gas deuterici, ya, atau gas van der Waals, atau gas Redlich-Kwong. Ya, jadi persamaan virial gas ini banyak ya. Ya, yang gas ideal itu PV sama dengan nRT, yang lain itu adalah gas-gas mendekati nyata. Ya, persamaan-persamaan gas yang mendekati nyata. Yang paling terkenal itu adalah persamaan gas van der Waals. Ya, van der Waals. Ya. Kalau kita pakai itu, ya jangan gunakan persamaan ini. Ya, karena ini hanya untuk gas ideal. Demikian pula nanti kalau gas nyata yang lain, jadi ada gas persamaan Redlich-Kwong itu ada ya, terus persamaan gas deuterici itu ya ada ya. Jadi tergantung pada pakar-pakar ilmuwan kimia fisika yang mengutarakan mengenai persamaan gasnya. Masing-masing memberi nama sesuai namanya. Ya. Contoh, yuk contoh ini kemarin ya. Ini juga kita tuliskan ulang lagi, enggak apa-apa. Hitung perubahan entropi jika 1 mol gas ideal diekspansikan secara reversibel dari volume 1 liter ya 25 derajat Celcius menjadi volume 10 liter pada kondisi isotermis. Nah, jadi langsung kita catat ini, 1 gas ideal, berarti syarat nomor 1. Yang kedua reversibel, ya, syarat nomor 2. Yang ketiga isotermis, syarat nomor 3. Berarti syarat tiga-tiganya sudah terpenuhi, ya, sehingga kita bisa pakai persamaan betul delta S sama dengan N kali R kali ln V2 per V1 atau P1 per P2. Karena sini yang diketahui di dalam soal adalah volume, ya, dari 1 liter menjadi 10 liter, berarti diekspansi ya, maka kita pakai V2 per V1. Masukkan, gitu ya. N dulu ya, 1 mol, berarti N-nya adalah 1 mol. Ya, delta S sama dengan N, ya, N-nya itu adalah 1 mol. R 8,314 Joule mol min 1 Kelvin min 1. Oh, ini kita pakai Joule, berarti nanti satuannya delta S adalah Joule ya. Kenapa? Karena V2 per V1 itu apapun satuannya nanti saling hilang karena dibagi. Ya, jadi delta S itu bergantung dari satuannya R, Pak, saudara-saudara. Kalau R-nya Anda pakai 0,082, nanti delta S-nya adalah liter atmosfer Kelvin min 1. Gitu ya. Demikian pula nanti kalau kita tidak pakai N, ya bisa. Ya, jadi nanti adalah molar. Ya, jadi delta S-nya molar. Itu berarti tidak pakai N. Nah, kemudian kita lihat tadi apa? Volumenya dari 1 liter menjadi 10. Ya, maka ln ya V2 per V1 adalah 10 per 1. Berarti ln 10. Ya, hitung dengan kalkulator ya. Maka ketemu delta S adalah 19,15 Joule Kelvin min 1. Nah, gitu ya. Ya, jadi nanti kalau ketemu persamaan yang lain lagi, ini nanti sekaligus Anda bisa menghitung ya berapa delta S kalau prosesnya isotermis reversibel pada proses-proses ekspansi. Ya, saya buka di Atkin ini, saya ini membuka Atkin ya. Itu nanti banyak sekali latihan soal yang bisa Anda kerjakan untuk menerapkan delta S pada ekspansi atau kompresi isotermis gas ideal ya. Jadi silahkan nanti Anda, saya cek dulu nanti PR-nya nomor berapa.
Ya, ini contohnya ya, nomor 44 dan 45. Ya, coba nanti bisa dicatat ya. Anda sedia ballpoint enggak? Ini dicatat ya sebagai latihan. Latihan ya. 1. Sampel gas metana ya, 25 gram pada temperatur 250 Kelvin. Ulang ya. Sampel gas metana 25 gram ya pada temperatur 250 Kelvin dan tekanan 18,5 atmosfer memuai secara isotermal sampai tekanannya 2,5 atmosfer sampai tekanannya 2,5 atmosfer. Hitunglah perubahan entropi gas. Hitunglah perubahan entropi gas. Itu soal nomor 1 halaman 121 Atkin yang terjemahan ya. Soal nomor 1 itu 4.4 ya, nomornya 4.4. Kemudian soal nomor 2, latihan nomor 2. Ya, Anda catat ya. Sampel gas sempurna itu berarti gas ideal ya. Yang mula-mula menempati wadah. Yang mula-mula menempati wadah 15 liter 15 liter pada temperatur 250 Kelvin dan 1 atmosfer, ulang, pada temperatur 250 Kelvin dan 1 atmosfer dimampatkan secara isotermal sampai volume berapa gas harus dimampatkan. Dimampatkan secara isotermal, sampai volume berapa gas harus dimampatkan, ya, agar entropinya berkurang, alhamdulillah, sebesar 5 Joule Kelvin min 1. Sebesar 5 Joule Kelvin min 1. Nah, yuk. 2 ya, 2 nomor ya. Ya. Oke. Ya. Saya berikan kesempatan untuk Anda nyurek-nyurek ya. Untuk soal nomor 1 ini seperti apa, Anda menjawab. Soal nomor 2 ini seperti apa. Ayo, 1 menit ya. Ambil Anda nyurek-nyurek terus hitung. Pak, nomor 1 itu gas metana apakah dianggap sebagai gas ideal? Ya, berarti nomor 1 itu gas metan dianggap sebagai gas ideal. Ya, karena kalau dia tidak dianggap sebagai gas ideal, harus diketahui persamaan virialnya, ya, persamaan PV-nya. Ini karena tidak ada PV, kita anggap PV sama dengan nRT. Yuk, silakan dikerjakan di kertas. Walaupun daring, Anda siapkan kertas ya, bukunya, untuk nanti dicoret-coret.
Oke, ya. Sudah ya? Ada yang bisa menjawab? Nomor 1. Ayo, siapa yang mau urung rembuk? Ayo. Berapa hasilnya nomor 1? Ada yang sudah temu? Ya, Sudah, baik. Pak. Ya, ya berapa? 25,99. Cindy? Iya, Pak. Ya, satuannya apa? Satuannya apa? Joule, Joule per Kelvin. Joule per Kelvin, Pak. Mm-mm. Nah, ini karena di sini tekanan ya. Ingat ya, walaupun tekanan yang ada di soal ini adalah atmosfer, Anda tidak harus di dalam persamaannya menggunakan 0,082 liter atmosfer. Ya, tidak harus. Kenapa? Karena nanti tekanannya itu akan saling hilang. Ya, jadi kalau tekanannya saling hilang karena dicorek kan, maka R-nya bisa dipakai 8,314. Ya, maka kita hitung nanti di sini gas metan ya 25 gram ya, Cindy ya. Itu molnya berapa? 5625 mol. Ya. 25 gram dibagi 16. 16 ya. 25 dibagi 16 berarti berapa? 1,5625. 1,5625 mol ya. Jadi N-nya adalah 1,5625 mol ya. Maka rumusnya adalah delta S kali N kali R kali ln P1 per P2 ya, bukan P2 per P1. Ya, maka N-nya adalah 1,56 sekian, kali R-nya adalah 8,314 Joule mol min 1 Kelvin min 1. Ya, kemudian P1 per P2 itu berarti P1-nya adalah 18,5. 18,5 ya, dibagi P2-nya adalah 2,5. Ya, maka ketemu berapa, Sin? 25,99 Joule per Kelvin. Ya, 25,99 Joule per Kelvin. Ya, jadi itu ketemunya ya. Jadi kita masukkan R-nya 8,314, maka ketemu delta S sekian. Ya, baik. Itu contoh untuk latihan nomor 1 ya. Nanti dengan cara yang sama Anda kerjakan latihan nomor 2 tadi. Ya, itu kita bisa tentukan berapa delta S-nya. Jadi, menentukan delta S itu adalah melihat prosesnya. Yang sudah kita pelajari itu adalah proses untuk isotermal ya. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang. Nah, ini tadi yang pertama ini ya, jadi sudah. Kemudian ini soal yang kedua ini belum, ini nanti kita lompati dulu karena ini perubahan fasa ya. Walaupun mudah ya. Kalau perubahan fasa itu kita ambil dari persamaan pokok saja. Ya, ds itu adalah sama dengan dq per T ya. Maka dq itu adalah sama dengan delta H. Ya, oke, tidak apa-apa karena sudah ada di sini ya, kita lihat ya. Ini adalah proses isotermis reversibel tetapi melibatkan perubahan fasa. Ya, jadi kalau tadi itu tidak ada perubahan fasa. Kalau ini perubahan fasa. Ya, manakala terjadi proses isotermis reversibel dan perubahan fasa, maka yang dipakai adalah persamaan pokok saja, yaitu ds adalah sama dengan dq ref per T. Gitu ya, Jaya. Ini tidak ada catatannya, jadi Anda tulis saja.
ds adalah sama dengan dq ref per T. Nah, karena dq ref itu adalah sama dengan delta H, ya, sama dengan delta H kalau terjadi perubahan fasa, maka delta S adalah sama dengan delta H per T. Oh, gitu ya. Delta S adalah sama dengan delta H per T. Itu adalah untuk proses perubahan fasa. Jadi nanti bergantung perubahan fasanya apa. Kalau perubahan fasanya adalah penguapan, ya, maka delta S apa aja? Vap, ya, vaporization, ya, penguapan adalah sama dengan delta H vap, ya, delta H vaporization per T apa? Ya, per T-nya T apa? Ya, betul. Per T dari boiling, ya, TB, ya. Jadi T titik didihnya. Ya, ulang ya. Kalau prosesnya dari cair menjadi menguap, ya, suhunya akan tetap cah. Suhu apa? Ya, suhu didih no cah, ya. Karena tekanannya adalah tekanan atmosfer. Ya, jadi kalau prosesnya adalah menguap dari cair menjadi uap, mendidih lah ya. Ulang, prosesnya mendidih. Kemarin kan kita debat antara menguap dan mendidih. Kalau prosesnya adalah pendidihan, ya, nah, proses pendidihan, ya, maka T-nya itu adalah titik didih, ya, titik didih. Delta H adalah delta H penguapan, ya, delta H vaporization. Maka delta S adalah delta S penguapan, delta S vaporization. Maka untuk nomor satu ini ya, soal latihan satu ini ya, the head of vaporization of water at 100 degrees Celsius is 40.66 kilojoule per mole. Find delta S when 5 grams of water vapor condensed to liquid. Oh, ini ternyata ini adalah dari uap kemudian mengembun menjadi cair, ya. Ya, dari uap mengembun menjadi cairan, ya, at 100 Celsius, degree Celsius, and when atmosphere, ya. Jadi ini prosesnya adalah pengembunan, ya, mulai dari uap menjadi cairnya. Maka nanti di sini apa yang dipakai delta H-nya, delta H-nya Pak? Ya, delta H-nya sama, yaitu delta H vap. Karena sesungguhnya delta H vaporization itu adalah sama dengan delta H minus, ya, tetapi ya minus delta H apa pengembunan. Nah, gitu ya. Nanti kalau ini Anda pakai di sini adalah apa jenenge? Suhunya tetap ya 100 derajat, ya, kemudian N-nya 5 gram. Nah, sudah ya, N-nya 5 gram. Maka kita bisa hitung berapa delta S, tetapi ingat ya ini ya, delta H vap, delta H penguapan itu adalah minus delta H pengembunan. Ya, pengembunan itu apa ya? Sublimation, ya. Nah, gitu ya. Maka di sini nanti ya kita punya persamaan adalah delta S pengembunan, ya, sublimation, ya, adalah sama dengan delta H sublimation per T. Nah, T-nya akan sama aja, ya, berarti titik didih, ya, TB. Begitu. Berarti ya delta S-nya adalah sama dengan, ya, berapa tadi? 40,66 tetapi minus, ya. Minus 40,66 kilojoule per mol, ya, dibagi T. T-nya adalah sama dengan 100 derajat, berarti 2 100 derajat tambah 273, ya, berapa itu? Ya, gitu ya. Nah, ya.
Terus nanti molnya dimasukkan, ya, R-nya itu dimasukkan 5 gram. Ya, 5 gram dibagi 18. Ya, sepersekian. Coba nanti dicek apakah ketemunya minus 30,2. Ya, jadi ketemunya minus. Kenapa minus? Karena kita punya delta H itu adalah delta H sub, ya. Berarti minus 40,66 kilojoule min 1. Nah, gitu ya. Ya, tolong nanti kita harus ketemu minus 30,2 joule per Kelvin. Nah, gitu. Kemudian, ya, jadi nanti molnya itu dikalikan kepada delta H, ya, per T, supaya nanti molnya hilang. Maka ketemunya 30,2. Ulang ya, ulang. Ayo nomor 1. Ayo. Nomor 1 ini, delta S sub adalah sama dengan N kali delta H sub per T. Gitu. Karena ada N-nya di sini ya. Maka delta H sub adalah sama dengan 5 per 18 mol. 5 per 8 molas mol. N-nya ya. Kali minus 40,66 kilojoule mol min 1. Ya, dibagi 100 plus 273, berarti 373 Kelvin. Maka ketemunya minus 30,2. Mudah-mudahan betul ya. Nanti Anda cek. Minus 30,2 Joule per Kelvin. Oh lah kok di situ Joule Pak? Ya, berarti yang atas delta H-nya kalikan 1000 ya. Supaya jadi Joule, karena kilojoule. Berarti 40,660. Nah, gitu ya. Maka ketemunya 30,2. Oke, nomor 2. Find delta S for the melting of 5 gram of ice head of fusion is ya 79.7 kalori per gram at 0 degree Celsius and 1 atmosphere. Find delta S for the reverse process. Ya, ini ternyata soalnya diambilkan Pak Mas dari buku Ira and Levin ya. Nah, ini prosesnya apa nomor 2? Prosesnya adalah melting ya. Prosesnya melting. Berarti pelelehan ya, es. Ya, lelehan. Nah, di sini kalau diketahui head of fusion ya, berarti nanti ini kan panas pembekuan ya, maka nanti kalau kita cari panas pelelehan ya di minus ya, kan gitu ya. Ya, ini head of fusion berarti delta H fus ya, pembekuan itu adalah 79,7 kalori per gram. Maka head of melting ya itu adalah sama dengan minus 79,7 kalori per gram. Ya, prosesnya pada 0 derajat Celcius berarti 273 Kelvin dan tekanannya 1 atmosfer. Ya. Maka di sini ya kita cari delta S melt adalah sama dengan N. Berarti sekali lagi ini 5 per 18 mol gitu ya. Ya, dikali R. Ya, R-nya berapa Pak? R-nya boleh 8,3 kok R-nya. Apa tadi? H ya. H-nya berapa tadi? 79,7 tetapi di minus ya, kalori per gram. Oh, sorry Cah. Nah, ini untuk nomor 2 ini ternyata sama-sama gram ya. Nah, ya. Jadi kalau sama-sama gram, maka yang depan, yang S itu tidak perlu diubah jadi mol. Ya, karena sama-sama gram. Berarti, ulang ya, delta S mel adalah sama dengan 5 gram, tidak usah dibagi 18 ya, kali minus 79,7 kalori per gram, ya, dibagi 273 Kelvin. Nah, gitu ya. Jadi nanti satuannya adalah kalori per Kelvin. Nah, gitu ya. Berapa? Sudah ada yang ketemu? Ya, silakan dihitung pakai kalkulator. Ya, 5 kali 79,7 dibagi 273.
Jadi kita punya dua ya sekarang ya. Sayangnya ini enggak ada apa namanya slide penjelasnya, tapi Anda tulis ya. Yang pertama tadi adalah proses reversible isotermis. Untuk gas ideal itu kita punya delta S sama dengan NR ln V2 per V1 sama dengan NR ln P1 per P2. Kemudian yang kedua ini kita punya prosesnya adalah isotermis reversible tetapi melibatkan proses perubahan fasa, ya, maka delta S adalah sama dengan delta H per T. Ya, delta S adalah sama dengan delta H per T, di mana delta H-nya itu masing-masing. Ya, kalau nanti pendidikan ya pendidikan, kalau cair ya pencairan ya atau pelelehan dan seterusnya. Ya bergantung pada perubahan fasanya. Yang ketiga, sekarang kita masuk tadi, itu adalah isotermis, sekarang kita masuk isokorik. Ya, isokorik itu adalah proses di mana, apa? Iya, betul, volumenya konstan, isokorik. Ya, berarti tidak terjadi perubahan volume. Nah, sekarang, ya, satu, jika tidak terjadi perubahan, ya, jika ini syaratnya tidak ada perubahan fasa ya, jadi fasanya sama ya, maka ds dt per v ds dt v konstan itu adalah sama dengan cv per t. Ini dari persamaan termodinamika 1 ya, ini ds per dt pada v konstan adalah sama dengan cv per t. Maka delta S itu adalah sama dengan CV per T kali DT. Integral dari T1 ke T2. Ya, ini adalah persamaan pokok untuk mencari ya suatu perubahan entropi kalau prosesnya isokoris. Ya, jadi persamaannya itu adalah delta S sama dengan integral dari T1 ke T2, ya, berarti kan perubahan suhu saja ini ya, kali CV per T dt. Kali CV per T dt. Gitu ya. Nah, tergantung nanti. Ya, tergantung apanya, Pak? Tergantung dari CV-nya. Kalau CV-nya konstan, ya, maka CV keluar dari integral. Sehingga dt per T itu menjadi ln. Ya, ulang ya. Kalau nanti CV-nya konstan, apa? Kalau begitu nanti CV konstan atau tidak, Pak Mas? Bergantung dari ekspansi suhunya. Kalau ekspansi apa nanti ekspansi perubahan suhunya itu jaraknya pendek, ya maka kita pakai CV-nya kita anggap konstan. Ya, tapi kalau DT-nya itu perubahan suhunya ini besar, ya maka nanti biasanya diketahui berapa fungsi CV. CV itu adalah fungsi dari T. Ya, ulang ya. Jadi CV itu adalah merupakan fungsi dari temperatur. Ya, jadi nanti kalau soalnya konstan ya disebutkan konstan, tapi kalau tidak maka CV sama dengan titik-titik kali T gitu. Jadi ada fungsi dari T-nya. Gitu ya aja ya. Ya. Jadi Anda pahamkan saja delta S sama dengan integral T1 sampai T2 untuk CV per T kali dt. Kita terapkan sekarang ya. Gas argon. Nah, tidak ada penjelasan apa-apa mengenai persamaan gasnya ya. Berarti dianggap gas ideal. Gitu ya. Kalau nanti tidak ada persamaan yang menyebutkan persamaan gas PV sama dengan titik-titik-titik, maka dianggap gas ideal. Gas argon 1 mol dipanaskan pada volume konstan, ya berarti yang kita bawahi isokorik atau volume konstan. Ya, dari 300 Kelvin sampai 500 Kelvin. Nah, jadi ini prosesnya adalah apa? Kenaikan suhu ya, mulai dari 300 sampai 500 Kelvin. CV sama dengan 3/2R. Oh, karena di sini tidak ada T toh cah ini. CV-nya tidak ada fungsi T, maka ini CV konstan.
jadi kalau CV-nya tidak ada titik-titik T kali T itu berarti CV bergantung pada T ya. Kalau di sini tidak ada T berarti CV-nya hanya bergantung pada R, padahal R-nya itu konstan, maka CV-nya ya konstan. Ya, CV sama dengan 3/2 R, padahal R itu konstan. Maka CV-nya ini dianggap konstan. Tentukan delta S pada proses tersebut. Oh, rano pengerjaan nih. Ya, kita kerjakan sama-sama ya. Ya. Pakainya yang mana, Pak? Pakainya delta S sama dengan integral T1 menjadi T2 CV per T kali DT. Ayo. Yo, yang dimasukkan apa dulu, Pak? Yang dimasukkan mol ya, 1 mol. Jadi diketahui gas argon dianggap gas ideal. Yes. Yang kedua, N sama dengan 1 mol. Ya, kemudian proses adalah isokorik atau volume konstan. Ya. Terus ya T1 300 Kelvin, T2 500 Kelvin, CV sama dengan 3/2 R yaitu konstan. Nah, gitu ya. Anda tulis ulang ya, diketahui ya. Diketahui gas argon ya. Dalam kurung dianggap gas ideal. N sama dengan 1 mol. Terus proses volume konstan dalam kurung isokorik. T1 300 Kelvin, T2 500 Kelvin, CV dianggap konstan sama dengan N per 3/2 R. Ya, persamaannya yang dipakai jawab ya. Delta S sama dengan integral dari T1 menjadi T2 CV per T dt. Gitu ya. Maka ayo hitung ya. Ya, betul. Ya, berarti delta S sama dengan N ya. Kali integral T1 per T1 sampai T2 CV per T dt ya. N-nya adalah 1 mol. Masukkan ya. CV keluar ya dari integral ya. Kenapa? Karena CV-nya konstan. 3/2 R. Berarti Anda masukkan 3/2 kali 8,314 Joule mol min 1 Kelvin min 1. R itu Anda harus tahu loh Cah ya. R sampai lupa. R itu adalah persamaan gas. Nilainya adalah 0,082. Itu berarti liter atmosfer mol min 1 Kelvin min 1. Atau 8,314 Joule mol min 1 Kelvin min 1. Silahkan pilih yang mana Anda suka. Ya. Berarti tadi ya, N itu 1 mol kali CV keluar karena CV-nya konstan. 3/2 kali 8,314 Joule ya, mol min 1 Kelvin min 1. Terus integral dt per T itu apa? Nah, betul. Len T2 per T1. Berarti len 500 per 300. Ya, sudah. Ya, maka ketemu delta S dari proses isokoris ini. Berapa? Ada yang sudah menghitung? Satu mol kali 3/2 kali 8,314 mol Joule mol min 1 Kelvin min 1 kali len T2 per T1 500 per 300. Berapa kita punya? Ada yang sudah menghitung? Berapa? Ya, berapa? Koloidal ya, koloidal dan
0,36 bukan Pak? 0,36 6,36 Joule 6, per 36 oh Joule ya, per 6,36 Joule per Kelvin. Ayo ya, Anda tulis ya. Ini Pak Mas tadi belum sempat selesai. 6,36 Joule per Kelvin. Mudah-mudahan semuanya sama ya. Kalau nanti ada yang tidak sama ya dicari. Ya, kenapa tidak samanya? Wong tinggal memasukkan ke kalkulator ya. Baik, 2 kita sekarang sudah 3 deng ya. 1 kita punya persamaan isotermis, 2 kita punya persamaan perubahan fasa, 3 kita persamaan isokoris ya. Sekarang yang ketiga 4 adalah isobarik. Ini entropi kalau sudah ini selesai ya. Entropi ini berarti Anda harus lancar yang terakhir ini karena persamaannya banyak tapi sebenarnya sederhana-sederhana kok ya. Sekarang isobarik. Apa yang terjadi kalau prosesnya isobarik? Kalau prosesnya isobarik, kita tidak pakai CV, kita pakai CP, yaitu pada P konstan, karena CV itu adalah perubahan kapasitas kalor pada volume konstan. Kalau CP itu adalah perubahan kapasitas kalor pada tekanan konstan. Karena ini isobarik, berarti kita pakai yang CP. Maka persamaannya ya persamaan analogi dengan isokorik ya. Kalau isokorik adalah ds per dt pada V konstan sama dengan CV per T. Nah, kalau isobarik itu adalah ds per dt pada P konstan sama dengan CP per T. Ini ya. Sehingga kita tendang dt-nya ke kanan, twing, ya, maka dapat ds sama dengan cp per t dt, ya, atau delta s sama dengan integral t1 sampai t2 cp per t dt, gitu. Nah ini sekarang ini berlaku untuk isobarik dan reversibel, ya, reversibel. Dan nanti kalau gas ideal ya dimasukkan gas ideal. Kalau tidak gas ideal berarti kita masukkan persamaan gasnya, CP-nya seperti apa. Jadi di sini hanya 2 ya syaratnya ya, isobarik dan reversibel. Kalau nanti gas ideal, CP-nya harus diketahui. Kalau tidak gas ideal, ya CP-nya juga harus diketahui. Maka tadi yang contoh 1, yang pertama tadi itu CP-nya 3/2R itu dianggap gas ideal. Kalau CP-nya tidak gas ideal, ya, maka kita punya CP yang sebagai fungsi T. Ya, ini contohnya ini. Ya, contoh ya. Sebanyak 1 mol emas padat, ya, AU solid, ya, dinaikkan suhunya dari 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius pada tekanan konstan. Ya. Diketahui CP, nah ini loh CP, adalah tidak konstan karena CP-nya fungsi T. Yaitu CP ya sama dengan 2,37 plus 0,0052 T. Oh, jadi ini CP sebagai fungsi T. Ya. Satuannya adalah Joule Kelvin min 1, mol min 1. Tentukan delta S pada proses tersebut. Mana pengerjaan ini enggak ini? Tidak ada pengerjaan nih. Oke, kita kerjakan saja ya. Nah, maka gimana cah ininya? Ya, tinggal masukkan, diketahui dulu. Diketahui. Ya. N sama dengan 1 mol. Ya. Zatnya adalah AU solid. Ya. N sama dengan 1 mol, terus T1 sama dengan 25 derajat Celcius, berarti 298 Kelvin. Ya. T2 adalah sama dengan 100 derajat Celcius, berarti 373 Kelvin. Terus proses adalah isobarik dalam kurung tekanan konstan dan reversibel. Reversibel itu otomatis. Ya.
CP adalah sama dengan 2,37 plus 0,052 T. Satuannya Joule Kelvin min 1, mol min 1. Maka jawab, ayo jawab ya. Delta S adalah sama dengan N, ya berarti 1 mol kali CP-nya. CP-nya jangan dikeluarkan yang T itu. Kenapa? Karena yang T itu ada T-nya. Yang 2,37 silahkan dikeluarkan. Ya, berarti ya apa tadi? 1 mol ya kali integral CP-nya. CP-nya ditulis dulu 2,37 plus 0,0052 T. Nah, terus kurung tutup ya per T. Nah, per T. Per T terus DT. Nah, DT ya. Maka di sini ya menjadi dua suku ya, menjadi dua suku. Delta S sama dengan ya yang 2,37 ini keluar karena konstan ya. Delta S sama dengan suku pertama adalah 1 mol kali 2,37 ya. Joule Kelvin min 1 mol min 1 ya. Ln T2 per T1. Ln 100 per kok 100. 373 per 298. Itu suku pertama aja. Suku kedua ya plus suku keduanya adalah 1 mol ya kali. Nah, sekarang 0,0052 T dibagi T itu berarti apa ya? T-nya hilang dicorek, berarti 0,0052 DT. Ya, kalau DT itu berarti nanti betul. Ya, kita tulis ya. Suku kedua adalah 1 mol kali integral 0,0052 DT. Karena T-nya dicorek ya. Berarti 1 mol kali 0,0052 dalam kurung T2 min T1. Nah, jadi tidak Ln tetapi T2 min T1. Ya, karena DT ya integralnya adalah T. Ya, berarti 373 min 298. Maka jumlah itu nanti delta S-nya berapa? Ya, gitu ya. Nah, jadi kita punya persamaan sekarang di mana CP-nya ada yang konstan ya, yaitu sebagai fungsi R. Ada yang CP-nya tidak konstan, yaitu sebagai fungsi T. Ya, kalau dia sebagai fungsi T, maka Anda masukkan untuk dihitung di dalam integrasi. Ada yang sudah bisa menghitung berapa hasilnya? Ya, jadi ada dua suku ini ya. Ya, suku pertama adalah 1 mol kali 2,37 kali Ln 373 per 298. Terus suku kedua adalah 1 mol kali 0,0052 dalam kurung ya kali dalam kurung 373 minus 298. Gitu. Ya silahkan dihitung saja ya. Ini nanti agak lama kalau menghitungnya. Nah, persamaan yang lain itu bisa ditentukan, tetapi ini jarang dipakai, ya hanya nanti diturunkan saja. Yaitu kalau kita menggunakan persamaan lengkap, ya seperti ini nih, ya boleh saja. Delta U atau pada proses reversibel pada gas ideal, ya untuk mencari hubungan itu kita bisa tentukan seperti ini. DU sama dengan TDS minus PDV, ini persamaan pokok ya. DU sama dengan TDS minus PDV. Maka DU-nya adalah sama dengan CV dt. Ya, CV sebagai fungsi T kali dt. Sama dengan TDS minus PDV. Maka DS-nya itu kita yang sebelah kanan itu TDS. Ya. TDS adalah sama dengan CV dalam kurung T dt ya plus PDV ya, kan gitu ya, itu plus PDV.
Maka ds adalah sama dengan CV dalam kurung T dt ya per T ya plus P per T dV. Nah, gitu. Karena semuanya dibagi T ini, Cah. Semuanya dibagi T ini ya. Maka delta S adalah sama dengan integral ya dari T1 menuju T2 kali N kali CV sebagai fungsi T dt per T ya, plus integral dari V1 ke V2 N kali R ya, kali dV per V. Gitu. Maka ini adalah persamaan delta S untuk menghubungkan ya atau mencari tahu berapa perubahannya kalau reversibel dan gas ideal. Pak, tadi juga reversibel gas ideal atau Pak? Iya, karena kita belum menghitung yang proses-proses yang irreversibel. Ya, ini semuanya tadi ya. Reversibel semuanya. Ya. Coba kalau begitu kenapa harus ditulis ulang? Ya ini bisa dihitung dengan cara begini, Cak. Ya, jadi seandainya nanti Anda hitung dengan cara ini ya bisa. Persamaan tadi loh, Cak. Ya, hanya tadi syaratnya kan isotermal, isobarik. Ya, kalau tidak isotermal itu loh, ya maka dihitungnya adalah dengan cara begini. Misalkan terjadi perubahan suhu juga dan terjadi perubahan volume juga, maka menghitungnya gini. Ya, tidak perlu dihafal ini ya, cukup dimengerti caranya. Nah, sekarang kalau perubahannya adalah suhu dan tekanan, analoginya seperti ini ya. Jadi analoginya adalah DH sama dengan T kali DS plus VdP. Ya, padahal DH itu adalah NCP dt, ya maka NCP sebagai fungsi T kali dt sama dengan TdS plus VdP. Maka TdS ini kita tendang ke kanan nih TdS-nya. Nah, TdS adalah sama dengan NCP sebagai fungsi T dt minus VdP. Nah, ini ya. Kalau nanti ds ya semuanya dibagi T. Berarti ds adalah sama dengan NCP sebagai fungsi T kali dt minus per T ya plus atau minus V kali dP per T. Nah, ini ya, jadi ini. Sehingga delta S itu adalah sama dengan integral dari T1 ke T2 NCP sebagai fungsi T dt per T minus integral dari P1 ke P2 NR kali dP per P. Ya, ini ya, syaratnya adalah perubahan suhu dan tekanan. Jadi ini kalau nanti kita soalnya itu adalah suhunya ya berubah, tekanannya ya berubah, jadi tidak isotermal, tidak isobarik, maka bisa dipakai persamaan ini. Yang terakhir sekarang, yang terakhir ya, adalah kalau prosesnya irreversibel dan perubahan fasa. Ini adalah perubahan fasa pada proses irreversibel. Karena proses irreversibel, maka S tidak dapat dihitung ya. Ya, jadi kalau kita kan punya ds sama dengan dq per t toh, ya. Jadi mencari S itu selalu adalah prosesnya reversibel. Kalau prosesnya irreversibel tidak bisa dihitung. ds sama dengan dq per t itu persamaan pokok hukum kedua. Nah, kalau di situ dq berarti reversibel. Kok sekarang kita mau membicarakan irreversibel berarti tidak bisa dihitung S-nya. Ya, tetapi dapat dianggap bahwa proses irreversibel itu terdiri dari beberapa tahap reversibel gitu loh ya. Ya, jadi sesungguhnya proses tidak dapat balik itu bisa dilihat dari proses-proses dibagi-bagi yang menjadi proses-proses yang reversibel. Jadi pendekatannya begitu. Nanti untuk mencari irreversibel itu kita bagi-bagi tahapnya supaya menjadi reversibel. Contoh. Sekarang contohnya menjadi soal ya. Dalam soal, hitunglah perubahan entropi dari proses pembekuan air. Ingat ya, proses pembekuan air itu berarti dari es menjadi dari air menjadi es. Yang super cool, oh ini diberi istilah ini ya, suatu konsep baru. Air tapi super cool, itu maksudnya apa? Walaupun suhunya minus tetapi masih tetap berbentuk air. Loh, ada toh Pak? Ini hipotetik.
ya. Jadi tidak ada di dalam kenyataannya, tetapi kita hipotetikan untuk mencari, menghitung ya persamaan-persamaan tertentu supaya bisa disimulasikan. Ya, jadi air supercool ini adalah air hipotetik, jadi tidak ada di dalam kenyataannya. Ya, air supercool, air sangat dingin tetapi masih berupa air, yaitu minus 10 derajat Celcius. Ini masih air ya. Dan 1 atmosfer menjadi es minus 10 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Loh ya. Jadi ini perubahannya apa? Perubahannya adalah irreversible, tidak dapat balik. Ya, yaitu dari air minus 10 derajat, tekanannya 1 atmosfer menjadi es. Ya, kalau dia pada 0 derajat, maka dia dapat balik. Tapi kalau dari air menjadi es kepada suhu minus 10, nggak bisa balik lagi menjadi air biasa. Ya, maka ini adalah prosesnya irreversible. Nah, ternyata diketahui delta H lebur, ya ini kan airnya melebur ya, maka delta H lebur 6008 Joule mol min 1. CP air 75,42 Joule Kelvin min 1 mol min 1. Ini diketahui ya di soal ini. CPS adalah sama dengan 37,20 Joule Kelvin min 1 mol min 1. Delta H 263 berarti delta H pada minus 10 derajat Celcius atau 263 Kelvin adalah sama dengan minus 60,59 Joule mol min 1. Kalau digambarkan dalam skema tahapan, maka seperti ini. Nah, jadi jawab ini ya. Proses pembekuannya adalah irreversible, yaitu dari air supercool menjadi es. Itu tidak dapat balik. Kenapa? Karena bukan terjadi pada suhu 0 derajat Celcius, tapi pada 10 derajat Celcius minus. Berarti kan tidak dapat balik lagi menjadi air. Wong di situ suhunya tadi minus 10, ya, jadi tidak dapat balik. Tetapi dapat dianggap menjadi beberapa tahap reversible. Nah, jadi yang kenyataannya itu reaksinya yang di atas ini, persamaannya yang di atas. Ya, jadi air menjadi es, suhunya minus 10 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer. Maka ini proses irreversible karena suhunya minus 10, jadi nggak bisa balik lagi menjadi air. Nah, jadi ini irreversible, tidak dapat balik. Tetapi kita bisa pilih menjadi 3 tahapan. Jadi yang bawah ini adalah tahapan-tahapan yang kita hipotetikkan, ya, yang kita simulasikan. Yaitu air menjadi air, tetapi suhunya naik minus 10 derajat Celcius 1 atmosfer menjadi 0 derajat 1 atmosfer. Nah, ini reversible. Kenapa? Karena ini prosesnya kenaikan suhu. Jadi dapat balik. Kalau suhunya ditambah, maka dia menjadi yang di atas. Kalau suhunya dikurangi, maka menjadi Kalau suhunya ditambah, maka dia menjadi air 0 derajat Celcius. Kalau suhunya dikurangi, maka dia menjadi air minus 10 derajat Celcius. Ya, jadi ini prosesnya reversible, dapat balik. Kemudian proses yang kedua adalah air menjadi es. Suhunya 0 derajat Celcius, jelas reversible. Kenapa? Karena ini adalah transisi fasa, perubahan fasa. Pada 0 derajat, maka air bisa menjadi es bisa menjadi air. Jadi reversible. Kemudian es, ya, 0 derajat menjadi es minus 10 derajat Celcius. Ini jelas reversible. Kenapa? Karena ini hanya perubahan suhu saja. Kalau suhunya diturunkan, maka dari es 0 derajat Celcius akan menjadi es minus 10 derajat. Kalau suhunya dinaikkan, maka es minus 10 derajat Celcius akan menjadi es 0 derajat. Jadi 3 yang di bawah ini, itu semuanya reversible. Sementara kenyataan di dalam pertanyaan soal itu adalah irreversible. Ya, jadi kita umpamakan di sini reversible itu 2 arah, reversible itu 1 arah. Ya, maka nanti dihitung ini persamaan 1, 2, dan 3. Kita hitung masing-masing, terus kita jumlah. Ya, kita jumlah. Ya, jadi berapa delta S irreversible tadi kan pertanyaannya. Maka delta S irreversible itu adalah sama dengan delta S
S1 reversible, delta S2 reversible, plus delta S3 reversible. Nah, ya. Jadi delta S irreversible sama dengan delta S1 plus delta S2 plus delta S3. Gitu, Cah. Nah, bagaimana menghitung delta S1, delta S2, delta S3? Oh, tadi. Ya, ini kan minus 10 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius, padahal tekanannya konstan, berarti kita pakai persamaan isobarik. Ya, tadi loh, Cah. Isobarik mana tadi? Nah, ini ya. Ya, ini loh, Cah. Nah, ini ya. Jadi, ini isobarik ya. Berarti delta S adalah sama dengan integral CP per T dt. Nah, gitu ya. Kita masukkan di sini yang proses nomor 1. Tadi nomor 1 itu adalah delta S kali delta S sama dengan apa tadi? CP. Nah, ini CP-nya diketahui toh? Nah, CP-nya diketahui. CP ternyata konstan, berarti keluar nanti, tidak perlu ada fungsi T. Delta S adalah sama dengan CP. Apa tadi persamaannya? Ini loh ya. Nah, delta S sama dengan integral CP per T dt. Jadi kalau CP-nya konstan dia keluar, maka delta S adalah sama dengan CP ln T2 per T1. Nah, oke ya. Ayo kita masukkan. Ya, nomor 1 adalah delta S1 sama dengan ya N ya atau berapa molnya tadi ya kali CP, CP-nya sudah diketahui keluar ya, kali ln T2 per T1. T2-nya adalah sama dengan 273, T1-nya adalah 263. Nah, ketemu ya. Oke. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu adalah perubahan fasa. Berarti delta S2 adalah sama dengan delta H. Kalau air ke S ini berarti pembekuan ya. Delta H melt, kok melt, betul ya, melt ya, per T, per T-nya 273. Nah, ini tadi apa? Delta H263 ya, delta H melt. Oh, ini 273. Oh, itu delta H lebur, bukan delta H263, tapi delta H lebur 6008 ya. Berarti kalau lebur itu es menjadi air, berarti di sini delta H apa aja? Pembekuan ya, berarti apa ini? Minus 6008. Ya, jadi dibalik ya, Cah ya. Nah, ini minus 6008 per T. Nanti yang ketiga itu adalah proses dari 0 menjadi minus 10, 1 atmosfer, berarti CP per T lagi. Ya, delta S3 adalah sama dengan integral CP per T dt. Ya, CP-nya tahu tadi, ya, N-nya tahu, terus dt per T adalah ln T2 per T1. Nah, gitu ya. Ini sayangnya nggak ada pekerjaannya, hanya Pak Mas yang mengatakan tadi. Maka nanti delta S adalah sama dengan delta S1 plus delta S2 plus delta S3. Ya, baik. Itu adalah proses untuk irreversible. Nah, ini yang terakhir itu adalah latihan-latihan soal. Ya, silahkan. Ini diambilkan dari buku di Atkin, diambilkan dari buku Ira and Levin, dan sebagainya. Ya. Jadi saudara nanti silahkan mengerjakan ini, ya. Terus nanti disimulasikan, cocokkan dengan teman-temannya, ya. Apakah pekerjaannya, jawabannya sesuai atau tidak dengan pekerjaan temannya. Nah, gitu ya. Baik, ini sudah cukup untuk hari ini, ya. Ini mana stop share-nya ya? Ya, saya stop sharing. Ya, baik. Itu saja ya penjelasan saya untuk kuliah hari ini. Sebelum saya akhiri, ya saya persilahkan barangkali ada pertanyaan
barangkali ada masukan terhadap apa yang saya sampaikan di dalam persamaan-persamaan yang hari ini saudara-saudara harus pahami sebagai bagaimana cara menghitung delta S. Gitu. Ya, tadi saya sudah berupaya pelan, ya harapannya Anda jelas. Ada pertanyaan? Kami persilahkan, saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya dari 30 orang yang hadir, ya. Silakan kalau ada yang bertanya, disampaikan saja. Pak, Mas, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Sin. Mohon maaf, Pak, tadi saya kurang jelas di saya. Itu kan untuk cari delta S1 sama delta S3 kan ntar ln T2 per T1. Nah, itu T2-nya yang mana, T1-nya yang mana, Pak? Ya, soal Oke. Ya, saya share lagi. Matur nuwun Sin, ya, saya buka lagi slide-nya. Ya, ya ini bergantung no, ya. Jadi kalau proses 1, ini proses 1, T2-nya adalah 0 derajat, berarti 273. T1-nya adalah minus 10 derajat, berarti 263. Kalau 3 ini, itu berarti T1-nya adalah 0 derajat Celcius, berarti 273 Kelvin. T2-nya adalah minus 10 derajat Celcius atau 263 Kelvin. Ya, jadi nanti jangan balik, jangan kewalik ini ya. Karena kita menggunakan persamaan CP. Ya, delta S1 adalah sama dengan N kali CP ya kali ln T2 per T1. Berarti T2 T1-nya untuk ini. Jangan terus T2 T1-nya untuk itu. Ya, jadi di sini kalau diketahui ini T-nya itu T2-nya adalah ini T1-nya ini itu proses-proses yang irreversible yang di sini loh Cah yang soal ya. Tetapi begitu Anda masukkan ke sini ya jangan pakai yang untuk proses reversible yang di atas no ya. Jadi untuk masing-masing. Jadi di sini T2-nya adalah 0 derajat untuk yang satu ya. T1-nya adalah minus 10 derajat Celcius. Tapi yang tiga, T2-nya adalah minus 10 derajat Celcius. T1-nya adalah 0 derajat Celcius. Padahal di soal tadi kan irreversible T1-nya minus 10, T2-nya sama-sama minus 10 ya. Di soal ini loh Cah. Nah ini ya. Tetapi khusus untuk menjadi proses reversible itu bergantung pada masing-masingnya. Jadi ulang ya, delta S1 ini adalah sama dengan N kali CP ln T2 per T1, di mana T1-nya minus 10 derajat Celcius, T2-nya 0 derajat Celcius. Kemudian untuk delta S3 adalah sama dengan N kali CP, ya CP-nya di sini, ya CP-nya, ya CP-nya tadi ada tuh Cah. Nah ini loh CP air dan CPS, ya CP air dan CPS ya. Nah ini kan masing-masing ada air dan es tuh Cah. Nah, masukkan ya. Jadi ini CPS ya kali ln T2 per T1, di mana T2-nya minus 10 derajat Celcius, T1-nya 0 derajat Celcius. Baik, ngerti ya Sin ya? Sementara yang dua ini adalah delta S2 itu sama dengan delta H ya per T. Nah, delta H per T, delta H. Nanti kalau ini prosesnya dari air menjadi es, itu berarti air menjadi es, pembekuan. Padahal tadi di sana delta H peleburan. Oh, berarti minus 6008. Gitu, dibalik delta S-nya. Ya, baik. Begitu. Ya. Terima kasih, Pak Mas. Kembali ke ya, matur nuwun Sin. Ya, yang lain? Ya. Kalau tadi Anda pegang ballpoint dan kertas, ya terus diorek-orek pasti mudeng insya Allah ya. Jadi perlu kiranya kita merekonstruksi di dalam pembelajaran kimia fisika ini karena sifatnya matematis ya. Jadi kalau Anda tidak pegang ballpoint, tidak pegang
kertas ya, terus hanya membayangkan ya seperti saya yang presentasi ini hanya membayangkan. Saya tidak pegang kertas, tapi saya pegang buku ya. Jadi Anda ya harus pegang kertas, terus pegang bolpen, nyurek-nyurek. Nanti kalau menghitung buka kalkulator. Baik, cukup untuk hari ini. Ini sudah 1,5 jam ya, 90 menit. Saya kira untuk kuliah kita nanti silakan Anda buka lagi PPT-nya, download ya. Jadi sekarang hari ini kita mempelajari adalah entropi terakhir. Karena besok sudah kita berpindah ke materi ya. Jadi entropi hukum kedua ini sudah selesai. Minggu depan kita masuk ke energi bebas. Ya. Jadi entropi perkuliahannya ada 3 kali. Yang pertama adalah mengenai konsep dasar. Yang kedua adalah mengenai entropi pada berbagai proses bagian pertama. Itu mempelajari hubungan antara U dengan S dan isotermis. Terus entropi yang kuliah ketiga ini itu adalah entropi pada berbagai proses lanjutan. Isinya adalah proses isotermis, isokorik, isobarik ya, dan proses irreversible. Ya, gitu. Silakan Anda camkan betul bahwa persamaan-persamaan sederhana tidak perlu dihafalkan, itu sudah hafal sendiri. Begitu ya. Baik saudara, cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuntas sudah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan terima kasih pada Tuhan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama.